Di awal film, kita diperkenalkan dengan Sam dan Matt. Mereka adalah sahabat yang menjalankan bisnis souvenir bernama International Gift. Bisnis mereka masih sangat kecil, sehingga keduanya terus berusaha memasarkan setiap produknya setiap hari. Mereka pergi ke toko souvenir dan seringkali toko-toko yang mereka datangi menolak tawaran mereka. Salah satu produk yang mereka tawarkan adalah jam tangan bergambar. Matt menawarkan jam dengan gambar anjing. Pemilik toko hewan peliharaan yang dia tawarkan sangat tertarik karena dia merasa bahwa pelanggannya yang merupakan pecinta anjing akan menyukainya. Namun dia terpaksa membatalkan tawarannya karena pemilik toko hewan peliharaan meminta stok dalam jumlah besar. Di sisi lain, Sam sedang menggoda seorang karyawan toko golf bernama Cinda. Dia tidak fokus dalam menawarkan produknya. Tidak lama setelah pemilik toko datang, produk Sam ditolak. Ditambah lagi, Sam juga tidak pintar dalam menjual produknya. Meski banyak penolakan dan produknya tidak laku, Matt tetap percaya bahwa suatu saat akan ada produk yang sukses dan bisa menembus pasar luar negeri, yaitu jam tangan untuk pemain judi. Jam tangan ini menampilkan 6 angka secara acak dan angka itu dapat digunakan sebagai angka keberuntungan, terutama jika mereka menjualnya ke Las Vegas yang ada banyak kasinonya. Namun menurut Bean yang bertanggung jawab sebagai keuangan, terlihat pesimis dengan produk baru itu karena menurutnya tidak ada yang berani bertaruh dengan angka yang keluar secara acak dari jam tangan. Produk itu hanya akan menambah biaya pengeluaran kantor. Matt dan Sam sebenarnya menyadari hal itu, tetapi mereka sangat ambisius dan percaya bahwa jam tangan itu akan laku keras di pasaran. Akhirnya mereka datang ke Las Vegas untuk mencari uang dengan berjudi di balapan anjing. Sebenarnya Matt tidak setuju jika dia harus mempertaruhkan semua uang kantornya. Pertandingan dimulai dan keduanya sangat senang ketika anjing pilihan mereka berlari kencang mendahului anjing lainnya. Tetapi di putaran berikutnya, anjing itu melambat dan finish di tempat ketiga. Pulang dari Las Vegas, Matt langsung pergi menjemput istrinya yang bernama Gina. Mereka telah menjalin hubungan selama 7 tahun. Sejauh ini, Gina telah membantu keuangan bisnis suaminya sehingga bertahan sampai sekarang. Meskipun bisnis Matt belum banyak berkembang, dia selalu mendukung Matt, asalkan dia tidak kembali menjadi penjudi seperti dahulu. Di rumah, dia bercerita bahwa dia ditawari pensiun dini oleh perusahaannya. Gina tertarik karena uang yang pesangonnya adalah $20.000 dan uang itu dapat digunakan untuk melunasi semua hutang mereka. Matt sebenarnya tergoda untuk mendengar uang sebanyak itu, apalagi sekarang dia membutuhkan modal untuk produksi jam tangan. Tetapi harga dirinya sebagai laki-laki melarang istrinya untuk pensiun dini dan berjanji bahwa bisnisnya akan segera sukses. Suatu hari ketika mereka sedang makan di luar, Cinda secara tidak sengaja membahas Sam dan Matt yang pergi ke balapan anjing. Mendengar itu, Gina menjadi kecewa karena Matt telah berjanji untuk tidak berjudi lagi. Dia merasa ditipu oleh suaminya. Matt menjelaskan kalau ia terpaksa melakukannya untuk bisa mendapatkan modal karena tagihan perusahaan yang harus dibayarkan dan ia tidak ingin selalu menjadi beban bagi istrinya. Beberapa hari kemudian, mereka membuka stand di sebuah pameran. Dengan mengundang Cinda, Sam berharap pengunjung tertarik untuk datang dan melihat produknya. Tetapi tidak ada pengunjung yang datang untuk melihat produk mereka. Cinda merasa kesal, tetapi pengunjung tidak ada yang datang atau hanya sekedar mengambil pamflet tersebut. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama New Kin datang dan memperkenalkan dirinya dari sebuah perusahaan periklanan. Dia menawarkan iklan gratis sehingga produk International Gift dikenal banyak orang di TV. Matt menolaknya karena dia tidak pernah berpikir tentang iklan. Sebelum dia pergi, dia memberikan kontaknya dan berharap Matt akan berubah pikiran nanti. Kegagalan di pameran membuat Matt sangat kesal. Keuangan kantor juga telah mencapai batasnya. Mustahil jika mereka mengajukan pinjaman ke bank, karena bank tidak mau memberikan pinjaman kepada perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan. Sam memiliki ide untuk memanipulasi keuangan kantor, sehingga ketika bank memeriksa, mereka akan menyetujui pinjaman tersebut. Tetapi ide tersebut ditolak oleh Bean karena melanggar hukum. Matt pulang dan memberitahu Gina bahwa bisnisnya akan segera tutup karena uang kantor yang tersisa hanya cukup untuk membayar sewa selama 2 bulan lagi. Dia mencoba menenangkannya dan menyarankan untuk bekerja dengan kakaknya.
Namun Matt tidak mau dan berharap bisa melanjutkan bisnisnya lagi. Akhirnya dia memohon sekali lagi bagi Gina agar meminjam uang dari komunitas pekerjanya. Gina langsung menolak karena takut terlilit utang dan tidak ada jaminan jam tangan tersebut laku di pasaran. Matt terus memohon. Setelah mendapatkan uang dari Gina, dia langsung menemui Sam untuk menjelaskan rencananya untuk produksi jam tangan anjing dalam skala besar. Sam sangat antusias dan setuju karena dia juga berharap bisnisnya akan kembali hidup. Tapi dia menyarankan untuk menggandakan uangnya itu di permainan blackjack. Sam sangat yakin bahwa mereka akan menang karena mereka berdua sangat pandai bermain blackjack. Awalnya Matt menolak karena tidak ingin mengecewakan istrinya yang sudah memberikan semua uangnya. Namun Sam menjelaskan bahwa mereka hanya akan menggunakan sebagian dari uang tersebut. Waktu berlalu dan mereka mulai terbawa suasana. Matt harus menyerah ketika semua uangnya hilang dalam taruhan. Mereka pulang dengan tangan kosong. Matt bingung apa yang akan terjadi pada hubungannya dengan Gina. Menurutnya, cara terbaik adalah pergi ke Newkin dan bekerja dengannya. Sam tidak setuju karena mendengar dari orang lain bahwa Newkin sering mencuri ide bisnis dari orang-orang yang kekurangan modal seperti mereka. Keesokan harinya, Sam terpaksa mengikuti Matt ke kantor Newkin. Mereka diterima dengan baik dan Newkin menunjukkan bagaimana iklannya dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Tetapi dia meminta agar seluruh proses distribusi diatur oleh perusahaannya dan Matt hanya duduk diam menunggu bagiannya yang hanya sebesar 4%. Mendengar itu, Sam langsung menjadi marah dan mengatakan bahwa tujuan Newkin adalah mengambil alih bisnis mereka. Keadaan memanas, kemudian mereka diusir dari kantornya. Dia kemudian menyerah dan pergi meninggalkan Matt. Dia meninggalkan mobilnya sebagai hadiah terakhir kepada Matt untuk dia gunakan sebagai modal bisnisnya atau untuk berjudi lagi. Beberapa hari kemudian, Matt terpaksa membawa semua yang ada di kantornya karena mereka tidak lagi mampu memperpanjang sewanya. Matt tidak menyangka semuanya benar-benar berakhir dan mereka harus kembali ke pekerjaan mereka sebelumnya. Matt bekerja sebagai pelayan di toko furnitur, sementara Sam mengerjakan proyek konstruksi. Hingga suatu malam, Matt kaget saat melihat produk jam tangan anjingnya yang dijual seharga $20.000 dan memiliki lebih dari 20 variasi. Dia segera menelpon Sam dan menyuruhnya melihatnya. Melihat produk mereka dicuri oleh Newkin, mereka langsung mencari pengacara. Pengacara bersedia membantu dan membawa kasus ini ke pengadilan. Namun, karena kasusnya akan sangat rumit dan akan membutuhkan banyak uang, mereka pun harus menyerah karena ide mereka dicuri dan diambil oleh Newkin. Matt merenung dan menyadari bahwa hidupnya hancur karena judi. Dia berniat untuk mengakhiri kebiasaan judi itu dengan datang ke komunitas yang bisa menyembuhkan dari kebiasaan berjudi. Sam juga hadir, namun kehadirannya hanya untuk menemaninya. Karena Sam sebenarnya tidak pernah menyadari dan menganggap hobinya berjudi hanyalah hiburan yang tidak mempengaruhi hidupnya. Di sisi lain, Gina sebenarnya sangat mengkhawatirkan Matt. Dia bercerita kepada rekan kerjanya kalau Matt sangat setia dan baik hati. Tetapi dia tidak ingin tinggal bersama seorang penjudi. Saat di bar, mereka minum-minum untuk menghilangkan stres. Saat bartender sedang membuka tutup botol sambil berkata, "Oh yeah, I'm for beer. Thank you, man." Tiba-tiba Matt mendapatkan ide. Kata-kata bartender itu menginspirasinya dan di malam harinya Matt segera menghubungi Mr. Chow di China yang selalu membantunya merancang produk. Mereka saling komunikasi lewat fax dan membutuhkan waktu 2 hari untuk membuat prototipe produk. Setelah barang dikirim, Matt segera menelpon Sam untuk menunjukkan produk. Sam merasa sedikit aneh karena Matt tiba-tiba bersemangat dan mengatakan bahwa bisnis International Gift akan kembali dengan produk yang dijamin akan laku keras. Kemudian dia meminta Sam untuk membuka botol bir menggunakan produknya. Dia mengerti kenapa Matt begitu bersemangat dan dia juga merasa yakin bahwa pembuka botol ini akan laku keras. Tapi sayangnya mereka tidak mempunyai modal untuk produksi massal. Selain itu, Mr. Chow juga menetapkan batas minimum pemesanan sebesar 5.000 unit. Sam tidak putus asa, dia diam-diam bertemu dengan Gina tanpa sepengetahuan Matt. Setelah basa-basi menanyakan kabar satu sama lain, dia kemudian menjelaskan tentang niatnya untuk membuat pembuka botol yang dia tunjukkan. Dan dia langsung terkejut.
termasuk orang-orang di sekitar mereka. Sebenarnya dia menyukai alat itu, tetapi dia menolak untuk membantunya karena dia tidak punya uang lagi. Sam tidak menyerah. Diam-diam dia menyelipkan pembuka botol itu ke dalam tas Gina, dan ketika dia menunjukkan kepada rekan kerjanya, ternyata banyak teman-temannya yang tertarik dengan produk tersebut. Beberapa hari kemudian, Gina memutuskan untuk pensiun dini. Dia mengundang Sam dan Matt untuk membicarakan bisnis itu. Dia berniat membiayai produksi dengan uang pensiunnya, tetapi dengan syarat dia mendapatkan sepertiga dari keuntungan bersih. Awalnya Sam tidak setuju, karena jika Matt dan Gina kembali bersatu, keuntungan mereka akan semakin besar. Tapi Gina menjelaskan kalau saat ini dia hanya memikirkan bisnis dan urusan Matt akan dipikirkan nanti. Sam akhirnya mengalah dan setuju untuk segera memulai produksi. Sam pergi ke studio rekaman untuk merekam suara temannya yang merupakan seorang bartender. Rekaman itu dikirim ke China kepada Mr. Chow untuk diproduksi secara massal dalam waktu singkat. Akhirnya produk mereka datang. Mereka sangat senang dan segera mencoba salah satunya. Namun sayangnya, suara yang keluar sangat buruk dan tidak sesuai dengan harapan. Mr. Chow akan bertanggung jawab dan meminta untuk mengembalikan semua barangnya. Kali ini Matt juga pergi ke China untuk memastikan bahwa alat itu sesuai dengan yang dia inginkan. Setelah semuanya beres, Matt segera kembali dan membawa beberapa kotak produk yang siap dipasarkan di pameran. Dibantu oleh Gina dan Cinda, mereka langsung menawarkan produk tersebut kepada semua orang. Awalnya beberapa orang hanya tertarik untuk melihatnya dan belum ada yang mau membelinya. Sampai pada siang hari, seorang pemilik toko mainan datang dan segera memesan 200 buah. Stand mereka langsung dibanjiri oleh pengunjung. Mereka tertarik dengan Soundless Corkscrew. Mereka terkejut karena produk yang belum pernah ditayangkan di TV bisa menarik begitu banyak orang. Pesanan untuk alat pembuka tutup botol itu terus mengalir. Rata-rata pesanan dalam jumlah besar untuk souvenir pernikahan atau acara lainnya. Gina dan Cinda pembantu dalam menerima pesanan, sementara Sam dan Matt bertugas untuk menerima paket produk dan mengecek produk. Meski pesanan terus masuk, Matt tetap ingin mengembangkan produknya. Dia ada ide untuk membuat versi suara Homer Simpson, dan ternyata versi ini menaikkan penjualan bahkan sampai ke luar negeri. Setiap negara mengiklankan pembuka tutup botol itu di saluran lokal masing-masing. Bahkan Matt dan Sam menjual pembuka botol edisi khusus dalam bahasa Spanyol. Berkat kesuksesan penjualan, keuangan Sam dan Matt pun membaik. Gina bahkan berhasil membeli sebuah villa. Dia kemudian mengadakan pesta. Matt dan Gina berdamai, sementara Sam menikmati hidup bersama Cinda, dan film berakhir. Terima kasih telah menonton.